Setelah malai padi keluar dengan serempak, waktunya kita untuk mengaplikasikan beberapa nutrisi untuk mempercepat pengisian bulir padi itu sampai pangkal dan agar menjaga bobot padi itu sampai panen. Pada kesempatan video kali ini, channel Grand Agriculture Indonesia akan merekomendasikan nutrisi serta insektisida yang tepat pada saat pengisian bulir. Dan nutrisi ini salah satunya dapat menghijaukan daun bendera itu sampai panen nantinya. Nutrisi ini sering kami gunakan untuk membuat bulir padi itu lebih bernas dan berbobot. Dan untuk waktu-waktu aplikasi serta dosisnya akan kami jelaskan pada kesempatan video ini. Jadi jangan di skip-skip agar tidak gagal paham, karena jika salah dalam pemberian dosis akan berdampak untuk tanaman padi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala urusan dan dilancarkan rizkinya. Untuk hari ini saya sedang mengunjungi di beberapa lahan. Dikarenakan tanaman padi saya ini sudah mengeluarkan malai hampir 80%. Di sini kami akan sedikit berbagi ilmu bagaimana cara agar pengisian bulir nantinya itu bisa full sampai pangkal. Di sini ada beberapa resep yang akan saya bagikan. Semoga saja video ini dapat bermanfaat bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini. Apabila video ini bermanfaat silakan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, agar admin menjadi semangat dalam membuat konten-konten terbaru. Untuk lebih jelasnya sebelum kami membahas nutrisi apa saja dan insektisida apa saja yang cocok untuk pengisian bulir, di sini kami terlebih dahulu perlu menjelaskan bagaimana cara kerja akar dan batang serta daun untuk menyerap unsur hara baik makro maupun mikro. Ketika tanaman padi mulai mengeluarkan tanda-tanda pengisian bulir, atau biasa disebut padi mulai merunduk atau masa generatif. Tanaman padi ketika memasuki masa generatif, juga memerlukan perangsang agar bulirnya dapat berisi sampai pangkal atau biasa disebut bernas. Agar saripati yang diserap oleh tanaman padi, disebarkan ke seluruh batang, daun, dan seluruh tubuh tanaman. Untuk membantu penyerapan unsur hara, fosfat, dan kalium. Tentu saja tanaman padi membutuhkan energi yang sangat besar. Unsur hara mikro berperan membantu penyerapan fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman-tanaman padi. Apabila kekurangan unsur mikro, maka fosfat dan kalium yang kita berikan kepada tanaman padi tidak dapat sepenuhnya dapat diserap oleh tanaman padi. Selain pemberian unsur hara makro dan mikro, langkah pencegahan juga kita perlukan, terutama dari serangan jamur yang bisa menyebabkan potong leher pada malai-malai padi. Untuk itu, kita juga memerlukan pestisida dalam bentuk fungisida untuk mengatasi atau mencegah terjadinya serangan jamur ini. Selain serangan jamur, juga rentan sekali tanaman padi terdampak daripada serangan penggerek batang, yang bisa menyebabkan beluk pada malai-malai padi. Apabila malai-malai padi sudah terkena beluk karena efek dari penggerek batang, maka malai-malai padi tidak dapat berisi, dan menjadi malai-malai yang hampa. Untuk itu, sahabat tani, admin akan memberikan informasi nutrisi apa saja yang perlu digunakan. Nutrisi yang admin sarankan yaitu nutrisi yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Contohnya adalah nutrisi dengan merek dagang MKP atau monokalium fosfat. MKP merupakan nutrisi yang mengandung atau pupuk yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Kandungan fosfat dari MKP ini adalah 52% dan kandungan kaliumnya 34%. Kandungan fosfat dan kalium yang tinggi ini diharapkan mencukupi kebutuhan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman padi.
Kemudian, selain MKP, tanaman padi juga membutuhkan unsur hara mikro. Dengan merek dagang Japa Green. Japa Green ini merupakan pupuk mikro yang mengandung unsur mikro yang sangat lengkap. Di antaranya, ada zinnya atau Zn, juga sulfurnya, serta mengandung boron. Satu lagi tambahan nutrisi yang dapat kita gunakan. Dengan merek dagang ZPT GipGrow. GipGrow ini membantu mempercepat proses pengisian bulir-bulur padi, agar bisa terisi dengan merata dan sempurna. Selain nutrisi yang tadi, kita juga perlu menggunakan pestisida, fungisida. Kegunaannya untuk mencegah terjadinya serangan jamur patah leher pada tanaman padi. Pestisida, fungisida yang admin gunakan yaitu dengan merek dagang Topsin. Topsin ini berbahan aktif metil thiopanat 500 gram per liter. Topsin ini adalah fungisida untuk menjengkah terjadinya serangan jamur yang bisa menyebabkan bercak daun, bercak buah, dan bisa menyebabkan potong leher pada tanaman padi. Kemudian, insektisida yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya serangan beluk akibat daripada penggerek batang. Dapat kita gunakan insektisida yang berbahan aktif, chlorantraniliprol. Produk yang saya gunakan kali ini mereknya adalah Prepaton 50SC. Prepaton ini adalah insektisida yang berbahan aktif, chlorantraniliprol 50 gram per liter. Chlorantraniliprol ini bekerja secara kontak dan sistemik, juga bekerja secara translaminar. Artinya, dapat menyerap sampai ke dalam jaringan-jaringan tubuh tanaman padi, sehingga bisa mencegah hama penggerek batang yang biasanya berada dan bersembunyi di dalam ruang-ruang di dalam batang-batang padi kita. Dengan disepraikannya amunisi-amunisi ini, diharapkan tanaman padi dapat menghasilkan buah yang banyak, dapat mengeluarkan malai-malai padi secara merata dan sempurna. Sementara itu, untuk cara penggunaannya serta berapa dosisnya kita akan bahas tuntas. Pencampuran yang benar, serta dosis daripada amunisi-amunisi yang dapat kita gunakan dalam penyepraian ini, adalah sebagai berikut. Nutrisi yang pertama adalah MKP, untuk dosisnya bisa kita gunakan 4 sendok makan untuk 1 tangki spray atau 16 liter air. MKP ini berbentuk kristal dan mudah larut atau tercampur ke dalam air. Kemudian untuk nutrisi yang kedua ini adalah pupuk mikro, Japa Green. Untuk takarannya cukup 1 sendok makan saja, lalu campurkan ke dalam tangki spray yang sudah dicampurkan MKP tadi, lalu aduk dalam air supaya benar-benar merata dan benar-benar 100% bisa larut dan tercampur bersama dengan air. Kemudian untuk ZPT GipGrow ini takarannya atau dosisnya cukup 1-2 gram saja dalam 16 liter air. Setelah itu, selanjutnya kita masukkan amunisi yang berupa pestisida. Dosis daripada Topsin ini adalah 3 ml per liter air. Jadi untuk tangki 16 liter ini, gunakan 50 ml. Fungisida Topsin ini untuk mencegah jamur penyebab bercak buah, bercak daun, dan potong leher pada malai-malai padi. Kemudian yang berikutnya ini adalah insektisida. Insektisida untuk mencegah hama penggerek batang atau beluk pada tanaman padi. Ini merek dagangnya Prepaton 50SC. Karena SC ini berarti kental, perlu diaduk-aduk sebelum kita memasukkan di dalam tangki tadi. Untuk dosisnya Prepaton ini cukup 40 ml per 16 liter air. Prepaton dan Topsin adalah pencegah daripada jamur potong leher, dan juga pencegah daripada hama penggerek batang yang bisa menyebabkan beluk. Langkah pencampuran yang tepat ini sangat penting agar proses penyepraian kita dapat efektif dan maksimal. Sementara waktu pengaplikasiannya yaitu pada saat malai padi sudah keluar sempurna atau setidaknya 80% sudah keluar. Lalu penyemprotan kedua bisa dilakukan ketika malai padi merunduk. Ketika malai padi merunduk artinya pengaplikasian ini sangat dibutuhkan agar bulirnya tidak ada yang hampa.
Setelah 10 hari setelah penyemprotan kedua bisa disemprotkan lagi untuk tahap ketiga. Untuk dosisnya masih sama dari tahap pertama, kedua dan ketiga. Selain daripada itu sahabat tani bisa juga menggunakan nutrisi ini ketika tanaman padi bunting tapi dengan syarat hentikan penyemprotan pada saat malai padi mulai keluar. Nah sahabat tani mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua.